Kedua ibu rumah tangga ini berencana bersama-sama ke Mall Diana di Timika. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja Tiga Raja ini maupun di rumah yang sedang nonton live streaming. Selamat sore, Amolongo, Nimo. Sebelum bersama-sama kita merenungkan Sabda Tuhan untuk minggu biasa ke-32 ini, izinkanlah saya untuk mendahului dengan sebuah cerita yang juga mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Ada dua orang ibu yang sederhana, setia, dan baik hati. Saya sebut saja nama mereka, Maria dan Marta. Kita gunakan dari kitab suci saja daripada ada yang tersinggung lagi kalau saya sebut nama. Kedua ibu rumah tangga ini berencana bersama-sama ke Mall Diana di Timika untuk belanja kebutuhan hidup, keluarga, dan kebutuhan untuk seharian. Marta mulai masuk ke mall duluan. Lalu dia harus ikuti protokol kesehatan, mulai masuk, periksa, cuci tangan karena masa-masa corona, COVID-19. Masuk ke dalam, Marta ini langsung pegang keranjang, ambil keranjang, belanja. Apa yang dia pikirkan itu kebutuhan, dia belanja, ambil semua. Ambil semua, dia belanja, bayar, pulang ke rumah. Dan apa yang dia belanja, ada yang sudah ada di rumah. Sabun sudah ada tapi belanja sabun lagi. Mungkin semua alat, mungkin sendok sudah ada, dia belanja lagi. Jadi double-double dia belanja. Lalu giliran Maria. Maria juga sama, dia ikuti protokol kesehatan sebelum masuk di mall ke dalam. Ikuti, periksa, cuci tangan dulu, baru masuk. Dia sudah mulai pegang keranjang. Lalu dia kasih masuk tangan di saku, keluarkan selembar kertas. Lalu dia sudah mulai lihat di selembar kertas itu kebutuhan apa yang saya harus belanja. Dan dia sudah tulis dari rumah. Maka dia beli yang sudah tulis, dia beli kebutuhan itu. Dan dia bayar, pulang. Ternyata kebutuhan rumah itu yang dia beli memang baru dan memang membutuhkan. Jadi tidak kesan terboros. Bapak, Ibu, saudara-saudari, cerita ini mengajak kita, wanita mana yang tergolong bijaksana dari Marta dan Maria mendengar cerita itu. Dalam bacaan Injil saat ini mengajak kita untuk mengetahui bahwa Marta dan Maria siapa yang bijak. Mari kita masuk mendengar kata Injil. Dalam bacaan Injil saat ini mengajak kita tentang perumpamaan 10 gadis yang menyongsong tuannya. Namun perbedaannya ada 5 yang digolongkan bahwa wanita bodoh dan yang 5 digolongkan dalam wanita bijak. Mengapa? Yesus juga menjulukan 5 gadis yang bijak karena mereka menyiapkan pelita sekaligus menyiapkan cadangan. Berarti kan mereka tahu rencana. Oh, kalau semalam pelita ini bisa habis, maka saya harus siapkan cadangan supaya saya bisa menyalakan sampai 24 jam. Lalu wanita yang kelima, mereka juga baik. Tetapi mereka tidak pikirkan apa yang terjadi dalam kehidupan dalam menyalakan pelita itu. Maka mereka meraba-raba. Maka itu Yesus mengatakan bahwa 5 wanita itu bijak.
yang menyiapkan pelita dan cadangan minyaknya. Tetapi 5 wanita yang bodoh artinya mereka hanya menyiapkan pelita tanpa menyediakan cadangan. Mengapa demikian? Mari kita masuk ke dalam untuk melihat kekhasan masing-masing. Pertama, 5 gadis yang dikatakan bodoh karena tidak memikirkan kemungkinan jangka panjang. Maka mereka bawa pelita saja. Dan juga 5 gadis itu mungkin mengikuti keramaian 5 orang itu. Ikut-ikut saja, karena orang bilang jadi saya harus ikut. Tetapi tidak memikirkan bahwa sebentar kalau pelita mati, bagaimana dia tidak pikirkan. Atau mungkin 5 gadis yang bodoh itu ikut-ikut. Ada ide atau tiba tempat ada ide. Nah, itu. Lalu kenapa disebut wanita bijak? Kekhasannya pertama, karena mereka siapkan minyak sebagai cadangan. Nah, ini wanita bijak. Karena memikirkan masa depannya, memikirkan apa yang terjadinya. Dia tidak langsung pergi, selesai, raba-raba, tapi dia sudah pikirkan jauh. Lalu yang kedua adalah mereka merencanakan atau berpikir jauh. Dan yang ketiga adalah mereka selalu membeli sesuai kebutuhan yang akan terjadi atau mencukupi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka kita tahu ternyata cerita pertama Marta dan Maria siapa yang bijak. Bagi bacaan ini adalah Maria. Kenapa? Maria tidak boros tetapi ia beli sesuai kebutuhan. Sering mama-mama makan kita kalau ke pasar langsung beli semua barang yang ada di situ. Beli saja. Uang cukup kan tidak ambil saja, beli. Tapi bawa pulang ke rumah terkadang kita tidak pakai. Terkadang kita tidak gunakan. Sayang. Karena kita butuhkan, bahkan mungkin yang butuhkan penting saja lupa. Itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Maka Maria dia mengajak kita, mari mama-mama yang selalu, juga bapak-bapak yang selalu ke pasar, ke mall, belilah sesuai kebutuhan. Tulis. Kita manusia itu, kita tidak bisa merangkum segala macam yang kita butuhkan. Supaya pergi tidak boros keuangan. Supaya beli yang seperlunya dan pulang. Tetapi Maria membeli kebutuhan terlebih dahulu, itu dia merencanakan, ini luar biasa. Maka bila kalau kita mau tahu orang bijak, kenapa dikatakan bijak? Orang bijak adalah pertama-tama dia menyimbang-nyimbang. Dia berpikir dulu. Dia merencanakan dulu. Baru dia melakukan. Dalam bacaan Injil hari Jumat pertama, pembuat menara dia harus merencanakan dulu. Lalu dia mengeluarkan anggaran. Itu ciri-ciri orang bijak. Supaya orang jangan bilang, wah dia rencanakan tapi dananya tidak cukup. Maka itu dalam bacaan pertama untuk merencanakan keheningan adalah dia duduk tenang. Dia renung. Maka dalam bacaan pertama kita selalu mendengarkan mencari kebijaksanaan dalam keheningan. Artinya di rumah sebelum kita keluar melakukan segala sesuatu, mari kita duduk hening untuk merencanakan. Kebijaksanaan itu datang pada saat kita hening, pasti dia akan datang. Dan kita merencanakan sesuatu untuk suatu kebutuhan yang menyelamatkan. Maka itu mari kita bersama-sama membawa suatu pesan-pesan yang mengantar kita bahwa kita mau belajar kebijaksanaan. Hari ini saya menyampaikan beberapa pesan melalui petikan Injil dan bacaan-bacaan hari ini. Yang pertama, hidup di dunia ini penuh pertimbangan karena orang bijak akan memikirkan untuk masa depannya. Orang bijak harus memikirkan seperti 5 gadis, dia pikirkan untuk besok dan lusa dan tengah malam. Tapi orang bodoh memikirkan hari ini saat tiba jalan. Kalau soal lain nanti kalau habis. Maka itu mari
Mulai di rumah tangga kita tata baik. Mulai kita tata, anak saya mau sekolah, saya harus buat apa dulu? Saya harus nabung misalnya. Saya harus bekerja untuk menghidupkan masa depannya. Inilah ciri-ciri orang bijak. Yang kedua, marilah kita hidup mencari kebijaksanaan, baik hidup untuk kehidupan dunia ini maupun kehidupan akhirat dalam bacaan kedua. Kita mau hidup di dunia akhirat, kita harus mengandalkan mencari Tuhan. Berarti Yesus adalah kebijaksanaan hidup kita. Maka marilah kita menata hidup kita di dunia ini, arahnya mencari Tuhan, menata hidup akhirat. Maka kebijaksanaan Tuhan itu pasti terukir di kehidupan harian kita maupun kehidupan yang akan datang. Dan yang ketiga adalah mari kita mengatur manajemen rumah tangga dalam keuangan, supaya kita jangan jatuh seperti Marta. Marta tiba di mall langsung memikirkan beli apa saja. Tetapi Maria, dia mengeluarkan kertas sesuai kebutuhan yang diperlukan. Tidak apa-apa, kita punya uang, tetapi uang itu kita kelola baik, supaya apa yang kita beli itu mendatangkan ekonomis, katanya hemat. Itu berarti kita orang bijak, bukan kita boros, berarti orang tidak bijak. Karena masalah kebutuhan akan datang tiba-tiba. Maka itu mulai memikirkan untuk kehidupan ke depan. Inilah yang Tuhan mengajak kita pada minggu biasa yang ke-32. Semoga Tuhan beserta kita.